Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Endriani dari kelas 11 MIPA 6. Saya Muhammad Hafiza Latif dari 11 MIPA. Saya Indah Febrianti dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari sel tumbuhan. Selamat menyaksikan. Inti sel merupakan bagian terpenting karena berperan mengatur metabolisme sel. Fungsi utama inti sel yaitu sebagai pusat kendali metabolisme sel, penyimpan informasi gen sel berupa DNA, tempat replikasi DNA, dan sintesis protein, juga sebagai pengatur ekspresi gen-gen tertentu. Inti sel terdiri dari nukleolus, kromatin, nukleoplasma, dan membran inti. Nukleolus adalah anak inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis RNA, menghasilkan 3 jenis RNA dengan enzim RNA polimerase. Yang pertama yaitu mRNA atau messenger, menjadi duta pengirim informasi berupa kodon dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. Yang kedua yaitu rRNA atau ribosomal, digunakan untuk merakit ribosom. Yang ketiga yaitu tRNA atau transfer, digunakan untuk translasi kodon yang dibawa mRNA. Kromatin adalah bagian inti sel yang menjadi tempat kromosom. Nukleoplasma adalah cairan yang terdapat dalam inti sel. Membran inti adalah lapisan terluar inti sel yang terdapat pada organisme eukariotik. Membran inti memiliki pori-pori kecil yang berfungsi sebagai keluar masuk zat dan melindungi kromosom agar tidak bercampur dengan molekul besar dari sitoplasma. Di sini saya akan menjelaskan tentang membran sel pada tumbuhan. Membran sel pada tumbuhan adalah sebuah struktur semi-permeable yang mengelilingi sel. Membran sel memiliki sifat semi-permeable yang mampu mengontrol setiap pergerakan keluar masuk berbagai komponen. Gerakan pada membran sel merupakan energi sel yang bersifat pasif. Adapun fungsi dari membran sel pada tumbuhan diantaranya 1. Membentuk sel dan melindunginya dari serangan dari luar. 2. Membentuk enzim yang berguna untuk reaksi metabolisme. 3. Melindungi bagian sitoskeleton. 4. Transformasi molekul pada organel sel. Dan kelima, sebagai pergerakan pasif spontan antara difusi dan osmosis. Adapun jenis membran sel pada tumbuhan yang diklasifikasikan berdasarkan dinding sel mereka, diantaranya ada sel parenkim dan kolenkim. Sel parenkim ini terdapat di bagian empelur batang, akar, dan mesofil daun. Sel ini dianggap matang sehingga mampu membelah diri atau meristemik. Sel ini berperan sebagai penyembuhan luka, penyimpanan nutrisi, fotosintesis, dan transformasi makanan atau air. Sedangkan sel kolenkim terdapat pada pucuk dan daun air. Berikutnya ada sel sklerenkim. Sel sklerenkim ini digunakan untuk struktur dukungan dan teksturnya sangat kaku. Ada 2 jenis sel sklerenkim, yakni sklerat dan serat. Jika kalian pernah makan buah pir, tentu sudah tidak asing dengan sel sklerat yang teksturnya menyerupai pir teksturnya. Sel ini juga biasanya ditemukan di sel inti apel dan buah ceri. Sedangkan serat dapat ditemukan pada xilem dan floem tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan bagian di luar inti sel dan juga di dalam membran sel. Sitoplasma ini terdiri dari cairan yang mengisi seluruh bagian sel. Nah, fungsi dari cairan ini tuh untuk melarutkan organel-organel sel. Nah, di dalam sitoplasma ini ada organel-organel sel nih. Organel-organel sel ini berperan sangat penting dalam aktivitas dan kehidupan sel. Apa sih organel-organel sel itu? Oke, yang pertama itu ada ribosom. Ribosom sendiri merupakan organel yang berbentuk bintik kecil yang tersusun atas rRNA dan juga protein. Fungsi dari si ribosom sendiri yaitu untuk tempat sintesis protein yang dibutuhkan oleh sel. Nah, si ribosom ini terdiri dari 2 nih, yaitu ada ribosom bebas, ribosom yang menyebar di sitosol, dan juga ada ribosom ikat, ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Yang kedua yaitu badan Golgi, atau kalau misalkan di sel tumbuhan itu disebut nukleosom, yaitu vakuola pipih yang terdiri dari kisterna dan lumen. Nah, si badan Golgi ini fungsinya itu sebagai tempat modifikasi protein yang disintesis ribosom untuk diubah menjadi hormon, enzim, protein struktural, atau organel baru. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE ini merupakan penghubung antara membran
meliputi ribosom dan metalogi berbentuk kantong pipih yang memenuhi sebagian sitoplasma. Nah, si retikulum endoplasma ini ada dua macam. Yang pertama itu retikulum endoplasma halus. RE halus adalah RE yang tidak terdapat ribosom dan letaknya juga jauh dari membran inti. Fungsi dari RE halus ini yaitu tempat sintesis lemak untuk hormon, metabolisme karbohidrat, menyimpan kalsium, dan juga detoksifikasi racun. Yang kedua ada retikulum endoplasma kasar. RE kasar adalah RE yang terdapat ribosom dan letaknya juga dekat dengan membran inti. Fungsi dari RE kasar ini yaitu tempat untuk mensintesis protein bersama si ribosom yang nanti akan digunakan di membran atau di luar sel. Yang keempat, ada mitokondria, yaitu organel yang melakukan respirasi yang terdiri dari krista dan matriks. Mitokondria mengubah senyawa organik yang diterima menjadi energi melalui respirasi. Mitokondria juga dapat mensintesis protein sendiri karena memiliki DNA sendiri. Yang kelima ada vakuola. Vakuola berisi air yang di dalamnya terlarut berbagai mineral, gula, asam-asam organik, dan bahan-bahan lain. Vakuola berfungsi untuk menyimpan zat makanan seperti sukrosa dan garam mineral. Vakuola juga berfungsi sebagai penimbunan sisa metabolisme, misalnya getah pada batang tumbuhan kayu. Yang keenam ada badan mikro. Badan mikro merupakan organel yang berukuran kecil pada sel. Badan mikro ini ada dua, yaitu peroksisom dan geloktisom. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu plastida. Plastida merupakan organel yang membentuk makanan pada sel tumbuhan. Plastida ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama yaitu kloroplas. Kloroplas mengandung pigmen klorofil atau warna hijau. Yang kedua ada kromoplas. Kromoplas mengandung pigmen selain klorofil atau selain warna hijau seperti coklat, biru, kuning, merah, dan lain-lain. Yang ketiga ada leukoplas. Leukoplas tidak memiliki warna. Leukoplas ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terdiri dari amioplas menyimpan karbohidrat, proteoplas menyimpan protein, dan elaioplas menyimpan lemak. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai struktur dan fungsi dari sel tumbuhan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.